Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang, yaitu Muhammad Fadil Arya, Nabila Aprilia Zarah Rahman, Ninyoman Ayu Sujati Ningsi, Nihdatul Jannah, Osiniastasia Lasamana, Yusfika Yasin, Rasni Etika Oktaviani, dan kami dari kelas Amanah, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Pada kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai batasan konsep epidemiologi. Yang pertama, apa sih pengertian epidemiologi itu sendiri? Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat atau public health yang menekankan perhatiannya terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Epidemiologi ini merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan definisi epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, epidemiologi analitik. Epidemiologi ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan upaya epidemiologi untuk menganalisis faktor-faktor determinan masalah kesehatan. Dan yang ketiga, epidemiologi eksperimental. Epidemiologi ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan upaya epidemiologi untuk menguji faktor kebenaran tentang penyakit dengan percobaan atau eksperimen. Selanjutnya, batasan epidemiologi. Yang pertama, mencakup semua penyakit. Epidemiologi mempelajari semua penyakit, baik penyakit infeksi maupun non-infeksi, seperti kanker, penyakit kekurangan gizi, kecelakaan lalu lintas, maupun kecelakaan kerja, sakit jiwa, dan sebagainya. Bahkan di negara-negara maju, epidemiologi ini mencakup juga kegiatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, populasi. Epidemiologi ini memusatkan perhatiannya pada distribusi penyakit pada populasi, seperti masyarakat atau kelompok. Dan yang ketiga, pendekatan ekologi. Frekuensi dan distribusi penyakit dikaji dari latar belakang pada keseluruhan lingkungan manusia, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Hal inilah yang dimaksud pendekatan ekologis. Selanjutnya, trias atau segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi biasanya digunakan untuk menganalisis terjadinya penyakit infeksi. Segitiga ini terdiri dari agent, yaitu agen, host, yaitu penjamu, dan environment, yaitu lingkungan. Pada kondisi normal, ketiga komponen tersebut berimbang. Perubahan pada satu ataupun lebih komponen dapat menaikkan atau menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Selanjutnya, variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah segala faktor yang dapat menimbulkan penyakit epidemik, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi yang terjadi pada masyarakat. Variabel epidemiologi terbagi menjadi 3 macam, yang terdiri dari yang pertama, variabel waktu. Variabel waktu bermanfaat dalam memprediksi puncak insiden, merencanakan upaya penanggulangan, dan melakukan evaluasi dampak penanggulangan yang telah dilaksanakan.
Selanjutnya yang kedua, variabel tempat. Hubungan penyakit dengan tempat menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempunyai arti penting sebagai penyebab timbulnya penyakit antara penghuni dengan tempat yang dihuni. Dan yang ketiga, variabel orang. Variabel orang adalah ciri-ciri yang didapat sejak lahir ataupun sesudah lahir. Untuk mengidentifikasikan seseorang, terdapat variabel yang tak terhingga banyaknya. Tetapi, hendaknya dipilih variabel yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan ciri seseorang. Selanjutnya, ruang lingkup epidemiologi. Yang pertama, masalah kesehatan sebagai subjek dan objek epidemiologi. Epidemiologi tidak hanya sekedar mempelajari masalah-masalah penyakit saja, tetapi juga mencangkup masalah kesehatan yang sangat luas ditemukan di masyarakat. Di antaranya masalah keluarga berencana, masalah kesehatan lingkungan, pengadaan tenaga kesehatan, pengadaan sarana kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, subjek dan objek epidemiologi berkaitan dengan masalah kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, masalah kesehatan pada sekelompok manusia. Pekerjaan epidemiologi dalam mempelajari masalah kesehatan akan memanfaatkan data dari hasil pengkajian terhadap sekelompok manusia, apakah itu menyangkut masalah penyakit, keluarga berencana, atau kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, pemanfaatan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan. Pekerjaan epidemiologi akan dapat mengetahui banyak hal tentang masalah kesehatan dan penyebab dari masalah tersebut dengan cara menganalisis data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok manusia atau masyarakat. Dengan memanfaatkan perbedaan yang kemudian dilakukan uji statistik, maka dapat dirumuskan penyebab timbulnya masalah kesehatan. Selanjutnya, peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, epidemiologi mempunyai peranan yang cukup besar karena hasilnya dapat digunakan untuk mengadakan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi alam atau manusia. Mendeskripsikan pola penyakit pada berbagai kelompok masyarakat dan mendeskripsikan hubungan antara dinamika penduduk dengan penyebaran penyakit. Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab maupun faktor risiko yang berhubungan dengan timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Menerangkan besarnya masalah dan gangguan kesehatan serta penyebarannya dalam suatu penduduk tertentu. Mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. Mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan. Serta menyiapkan data dan informasi yang esensial untuk keperluan, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan program, ketiga, evaluasi berbagai kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan keempat, menentukan skala prioritas kegiatan tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai batasan konsep epidemiologi. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Maka dengan ini kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.